Oi oi oi, ikan hiu makan tomat. Apa kabarmu wahai sahabat? Jadi di video bagian 1 kan udah gua bahas nih tutorial basic dalam Minimator. Kalau lu belum nonton, linknya gak gua taruh di deskripsi. Lu cari aja sendiri di channel gua. Di video ini gua mau lanjut bahas sisa yang kemarin. BTW, gua tahu di video kemarin kalian nonton itu pakai skip. Oke, daripada kalian skip gak jelas, jadi di deskripsi gua taruh timestamp supaya kalian mudah mau skip ke bagian mana. Gua tahu kok kota kalian dikit. Kamera gua singkat jadi cam supaya mudah bacanya. Jangan lupa lu harus masukin seenggaknya 1 cam ke project lu. Oh ya, ini BTW jadi ada 2 layar ya. Itu cara hidupin dan matiinnya bisa klik ini. Biar mudah, diaktifkan aja ya. Habis itu settingnya tuh di sini nih. Abaikan dulu di atasnya karena gua bakal bahas itu di video lain. Pertama ada field of view, fungsinya buat ngatur seberapa luas pandangan. Mudahnya kalau mau nampilin background yang luas, tinggiin field of view-nya. Kalau mau fokus ke satu objek, kecilin field of view-nya. Kemudian ada blades dan blades angel. Ini gua gak tahu fungsinya apaan. Jadi gua tanya nih ke teman gua, si Aska 514S. Kata si Aska itu buat bikin garis cahaya kayak gini nih. Gua comot nih salah satu animasinya. Penggunaannya tuh dikombinasikan dengan bloom. Gimana? Bingung? Ya udah lanjut. Yang ketiga ada rotate around a point. Fungsinya buat pergerakan. Jadi cam yang digunakan bisa digerakin mengelilingi suatu objek. Rotation point angle buat setting angle cam mau dari arah mana. Dan rotation point distance fungsinya untuk men-setting jarak cam sama objek. Yang keempat ada kamera shake. Fungsinya buat bikin kamera bergetar atau bergoyang. Dan ini semua fungsinya buat setting kekuatan goyangan camnya. Kemudian ada depth of field alias DOF. Fungsinya buat ngasih blur dan men-setting jarak fokus. DOF ini bisa dikombinasikan dengan fog kayak animasi gua yang ini nih. Depth fungsinya buat setting jarak fokus dari cam. Misalnya mau ngeblur objek dekat, dinaikin. Tapi kalau untuk penggunaan normal, dikosongin aja. Kemudian ada range, yaitu jarak blur dari kamera. Sebagai contoh nih, semakin besar maka semakin jauh blur di animasi. Semakin sedikit maka semakin dekat blur di animasi. Selanjutnya fade size, fungsinya buat setting batasan antara blur dan fokus. Setelah itu ada blur size, ini kekuatan blur. Saya sarankan di bawah 1% ya. Kemudian ada anamorphic ratio, fungsinya buat bikin motion blur. Dan ini bisa dikombinasikan dengan blade yang tadi udah gua bahas. Terus 3 biji ini abaikan aja, lanjut ke fringe. Ini fungsinya buat bikin kayak glitch, dah gitu doang. Kemudian setelah itu ada 2 tombol nih. Ini adalah pilihan bagian mana yang mau di blur. Foreground fungsinya buat fokus ke objek dekat, blur ke objek jauh. Kalau background fokus ke objek jauh, blur ke objek dekat. Yang kelima ada bloom. Ini fungsinya menjadikan yang terang menjadi bersinar. Lu lihat aja nih contohnya. Bloom ini gak boleh berlebihan karena akan terkesan silau ya. Atau kalau lu belum menguasainya, gua sarankan matikan aja bloomnya. Ini ada threshold. Itu fungsinya buat setting bloom. Munculnya di kecerahan gimana. Semakin rendah maka semua warna akan kena bloom. Semakin tinggi maka hanya warna yang cerah aja yang kena bloom. Ada radius buat seberapa besar bloom yang dihasilkan. Intensity seberapa cerah bloom yang dihasilkan. Kemudian ada anamorphic ratio.
Tadi udah gua jelasin kurang lebih sama, dan ini juga bisa dikombinasikan dengan badge kayak tadi. Di bawahnya ada lens shield, fungsinya buat ngasih efek kotoran debu di kamera. Dan ini juga berkaitan dengan bloom. BTW ini pakai tekstur, lu bisa cari aja teksturnya di Google ya. Yang ketujuh ada color correction. Ini bagi gua lumayan penting. Kontras fungsinya buat setting perbedaan gelap terang. Biasanya gua set ini 15%. Brightness fungsinya buat setting kecerahan. Kadang gua pakai brightness 10%. Saturation fungsinya buat warna jadi lebih mencolok. Kadang gua pakai 110%. Kalau 0% jadi hitam putih ya. Vibrance hampir sama kayak saturation, tapi ini hanya untuk warna gelap. Di bawahnya ada color bone. Efeknya hampir sama kayak ambient. Ini bagi gua cukup penting juga. Gua sarankan ini warnanya putih agak keunguan dikit aja. Gitu ya. Kemudian ada film grain. Ini simpelnya adalah efek TV gak ada sinyal. Setelah itu ada vignette. Fungsinya buat ngasih efek gelap di bagian samping kamera. Selanjutnya ada chromatic aberration. Fungsinya buat kasih efek radial blur. Lu lihat aja contohnya. Dan ada distort RGB channel buat ngasih warna RGB di blur tersebut. Simpelnya kayak glitch lah gitu. Setelah itu ada distort. Gue gak tahu mau jelasinnya gimana. Lu lihat aja nih. Ini kadang berguna buat bikin intro ya. Object setting. Object setting ini ada dua tempat. Ada di sini dan juga di sini. Pertama gue bahas di sini dulu. Oke, ini ada scale. Bang, emang skill ada hubungannya dengan grafis ya? Tentu saja. Bahkan paling penting bagi gua. Fungsinya buat bayangan jadi tajam. Di semua animasi gua, kebanyakan gua scale 8 kali lipat. Ini contohnya, gua pakai render waktu itu. Lihat sendiri nih perbedaannya. Kemudian ada color buat setting warna objek. Alpha buat opacity objek. Blend color buat ngasih warna tapi ngecampur sama warna asli. Mix color buat ngasih warna dan nggak nyampur sama warna asli. Ada mix percent buat setting seberapa pekat mix color. Ada brightness fungsinya buat objek jadi terang. Kemudian kita pindah ke sini. Ada blur texture fungsinya buat tekstur jadi blur. Texture filtering fungsinya itu ketika objek jauh maka teksturnya akan blur ya. SSAO ini udah gua bahas kemarin. Di sini lo bisa matiin SSAO pada objek tertentu. Cast shadow. Ini fungsinya misalnya lu mau buat objek gak ada bayangannya, lu matikan ini. Objek gak ada bayang, misalnya skill, hantu, cahaya, laser dan lain-lain ya. Kemudian ada glow. Fungsinya buat objek bersinar. Pas lu aktif ini ada dua pilihan lagi. Only render glow itu fungsinya buat objek yang glow jadi gak kelihatan, tapi glownya ada. Gua sering pakai ini ke partikel ya, kayak ini nih. Kemudian glow effect by texture itu fungsinya buat warna glow sama dengan warna tekstur. Setelah itu ada fog. Fog juga udah gua bahas kemarin. Di sini lo bisa matiin fog pada objek tertentu. Kemudian ada render depth. Ini salah satu kebingungan animator pemula, termasuk gua dulu. Ini fungsinya buat setting objek lo itu renderingnya yang mana dulu. Susah ya dijelasin. Lu lihat aja ini. Nah, itu hanya terjadi pada objek transparan. Nah, kayak gini. Ini objek transparan, render depth-nya lebih kecil dari objek di belakangnya. Cara benerinya itu naikin render depth objeknya. Mungkin agak membingungkan. Ini juga fungsinya banyak ya, kayak buat facial rig. Lanjut, ada blend mode. Lu lihat aja perbedaannya.
Kemudian ada show back face buat bagian dalam objek jadi kelihatan. Tuh lihat aja nih. Setelah itu ada HQ hiding dan LQ hiding. Ini fungsinya buat objek jadi gak kelihatan pada situasi tertentu. Kalau HQ hiding ini dihidupin, maka objek gak bakal kelihatan saat lu pencet ini. Kalau LQ hiding itu kebalikannya, objek gak bakal kelihatan, tapi setelah lu pencet ini bakal kelihatan. Kemudian ada foliage tint. Ini fungsinya buat bikin objek jadi ngikut warna bioma. Contohnya ini gua pakai rumput 3D. Warnanya kan putih ya. Nah, pas diaktifkan, warnanya jadi sama kayak bioma di sekelilingnya. Dan setelah itu semua ada bleed light. Ini fungsinya cukup bagus. Gua selalu pakai ini di animasi gua. Fungsinya adalah buat cahaya jadi masuk ke objek. Dan kalau mau pakai ini, setidaknya objek harus di scale minimal 4 kali lipat ya. Ini lo bisa lihat sendiri bleed light itu gimana, perbedaannya gimana ya. Point light dan spotlight. Sebenarnya gue pengen bahas ini di video lain aja, tapi ya nanggung, ya udah gue bahas simple aja ya. Point light ini fungsinya buat ngasih cahaya sekelilingnya. Warnanya bisa diatur, jaraknya, dan fade size buat nih lihat. Terus spotlight fungsinya serupa tapi tak sama. Spotlight hanya ngasih cahaya satu sisi saja. Dan ada setting tambahan, spot radius buat seberapa luas cahayanya, dan spot sharpness buat seberapa tajam cahayanya. Selesai juga video ini. Lu komen aja mau tutorial apa selanjutnya. Nanti gue bikin kalau bisa ya. Kalau gak bisa, ya udah, dadah.